Waktu pertama kali orang Blora lihat orang timur, agak kaget nggak? Wah, minta tolong mungkin. Ya, Langsung minta tolong. Enggak, teriak-teriak enggak? enggak sih. Kayak saya tuh belum ngeh kan. Karena waktu di Salatiga kan orang-orang Jawa ketemu semuanya rata-rata itu orang timur semua kan kalau di Salatiga. Ya. Iya, kan jarang ketemu orang Jawa begitu. Nah, kalau di Blora kan langsung ketemu orang Jawa. Iya, begitu. rata-rata orang. Iya, kayak pasti mereka itu tanya duluan itu kamu asalnya dari mana katamu. Iya, betul. Pasti kamu dari timur kan? Oh, jelas. Iya. Lihat dari suara, dengar dari suaranya aja. Dari logat gitu kan. Dari logatnya aja sudah ketemu. Terus akhirnya takut nggak? Ada kerasa ketakutan nggak? Nggak ada. Siapa tahu langsung disangka, oh KKB ini bukan ya. Enggak kan? Stop. Enggak kan? Enggak. Kan saya sudah bilang, nanti pokoknya ada cerita lucu lah yang kita flashback yang di belakangnya nanti. Setelah di sini jadi guru di sini, habis itu bertemanlah, ketemulah banyak teman-teman semua. Teman-teman guru terutama kan? Terutama teman guru, terus teman gereja juga. Oh iya. Ya habis itu teman stand up gitu. Terus kemudian teman stand up. Nah, ini sebelum kita masuk di apa ini ya. Tadi kan ditanya orang Jawa ketika orang Jawa melihat orang timur ya kan. Pertama kali. Ini ada salah satu cerita lucu banget serius. Awalnya gimana ceritanya? Awal ceritanya begini. Kan saya tuh makan di salah satu warung bakso. Ayam tadi. Oh, bakso. Itu sudah berapa bulan kayaknya di Blora sini sih. Sudah berapa bulan ketemu. Oh, itu udah keterima jadi guru akhirnya. Iya, sudah keterima jadi guru. Sudah menetap di sini lah gitu. Saya kan pergi di salah satu warung, pokoknya warung makan, nggak tahu, lupa namanya. Terus ada ibu-ibu, dia orang Jawa gini. Habis makan, habis itu saya berdiri kan, Mas dari kamu bukan asli Blora? Iya bu, saya bukan. Kamu dari mana? Dari timur. Kok nggak hitam-hitam banget? Oh yang terus terakhir astaga. Tapi dalam hati kan terima kasih banyak ibu. Kamu masih dipercaya saya masih putih kan. Percaya diri kan. Terus yang kedua ini, saya itu ada salah satu anak-anak tapi tidak tahu, kenal sih itu anak. Dia bilang anak didik kah? Bukan. Bukan. Di luar. Ketemu pas kalau nggak salah waktu lari pagi, kalau waktu itu lari pagi ketemu. Masnya dari mana? SMP apa SD kira-kira? Kira-kira itu SD kayaknya sih. SD. Tapi kan pakai bahasa Blora kan? Bahasa Blora ya. Makanya bahasa Indonesia lah begitu. Gini Manel, kalau misal mengerti nggak kira-kira bahasa Blora? Terus kamu jawab dengan logat dengan NTT. Oh, saya tidak mengerti. Waktu pertama kali menyesuaikan dirinya, beradaptasinya gimana? Beradaptasinya ya pertama itu diam dulu toh. Iya? Iya, diam sambil memahami gitu. Diam-diam dulu kan. Ya kita nggak polos-polos juga kan gitu. Iya. Habis itu untuk memahami penyesuaian. Cuma taunya yang no, monggo. Habis itu ya kayak cuma taunya itu waktu itu ya cuma teman waktu itu kan sudah ketemu teman orang Jawa kan. Iya. Ketika mereka ngobrol, ya saya cuma diam. Kalau mereka ketawa ya ikut ketawa. Memperhatikan. Gitu. Ya memperhatikan sambil mendengar, oh mereka ngomongnya ini ya gitu. Tapi saya tuh paham gitu, paham kalau mereka tuh ngomongnya ngomong sesuai dengan bahasanya mereka gitu. Karena disambung dengan habis itu kan ngomong bahasa Jawa disambung dengan bahasa Indonesia kadang-kadang.
Ya dia kan menyesuaikan toh. Iya, benar-benar. Itu. Akhirnya saya tuh tahu bahasa tahu. sini. Iya, sampai sekarang belum bisa bahasa Jawa. Itu mungkin pernah nggak belajar? belum pernah sih. Belum pernah belajar. Belum Tapi ingin belajar. pengen sih belajar. Pengen. Tapi ketika contoh kayak anak-anak stand up ini ngomong empat mata katakanlah, ngomong bahasa Jawa, dari mungkin katakanlah siapa saya lah pakai bahasa Jawa, paham nggak? Sedikit paham. Kue mang kondi. Kamu dari mana gitu. Ya paham kan? Ya oke lah. Ya Jos. Ya oke. Ada kalau itu bahasa Jawa ya Pak Nul? Bahasa Jawa. Kan ada beberapa bahasa Jawa yang kasar dan yang halus. Yang halus kan. Iya. Tapi itu yang biasanya kan orang tuh pada ngomong-ngomong yang kasar. Semua kan. Ngoko iya. Tapi kalau yang halus kan untuk khusus orang, kalau yang saya pelajari nih ya, katanya sih yang halus itu buat orang-orang yang sudah tua gitu. Yang lebih tua. Dari anak muda ke orang tua. Atau mungkin orang tua ke orang tua juga sama. Sama ya? Iya. Terutama kan nanti kan di hadapan mertua itu kan juga harus bahasa halus. Halus banget ya kan. Tidak boleh kasar. Oh bahaya mau ditendang buang nanti. Gitu. Ya. Susahnya di Blora apa Pak? Ya itu tadi. Asam garamnya itu ya. Kalau susah. Bahasanya sih. Bahasanya susah. Lebih mudah di Salatiga. Kalau di Salatiga kan ketemu orang Timur semua. Bergaul sama orang Timur jarang. Hanya kalau orang Jawa cuma beberapa. Kalau di Blora cuma beberapa? Iya cuma, emangnya di Salatiga cuma beberapa teman orang Jawa. Oh gitu. Cuma 1-2 orang begitu. Kalau di sana orang Timur semua? Orang Timur semua. Iya teman-temanku dari Manado, dari Batak gitu. Maluku ya? Iya Maluku. Fak-fak. Apa dari Papua sih? Oh dari Papua. Papua udah beda lagi kan. Oh, timurnya udah ketimuran banget gitu. Kayaknya sih gitu, tapi nggak tahu juga. Terus yang kamu temuin ini di Blora ada berapa orang Timur yang tinggal di Blora loh, bukan di Cepu loh ya? Kalau di Cepu banyak. Kalau di Blora tok ini yang saya ketemu ini orang Timur yang termasuk orang Timur lah menurutmu lah. Yang termasuk orang Timur itu terutama yang tentara. Oh yang tentara itu? Iya di 410 sana. Ada kemarin ketemu pas ada dia datang ke sekolah. Oh iya. Saya tanya kan dia aslinya dari mana? Ternyata dari Timur katanya. Dari mana itu? Dari Soe katanya. Kalau nggak salah dari Soe sih. Soe keikut provinsi? NTT juga. Oh NTT juga. Ini Kupang, ibu kotanya kan Kupang toh. Oh iya. Jadi gitu. Itu cuma ada 2 itu berarti orang Timur di Blora? Ya masih ada sebenarnya tapi saya lupa. Katanya orangnya. Atau mungkin pernah nggak ketemu terus bikin komunitas? Enggak, belum. Belum pernah. Kalau dari di sini yang saya ketemu itu tahu nggak yang di sekolah asrama sini SMK Kristen? Nah itu kan ada yang dari Timur juga anak-anak. Sama yang Katolik juga. SMA Katolik sini. Yang Santo Pius ini. Iya Santo Pius ini. Di situ juga saya ketemu anak-anak dari Timur juga. Dari Timur. Iya, biasa mereka tuh kalau ke gereja ketemu mereka ya say hi gitu. Oh, oke. Berarti bedanya di Blora sama di Salatiga, kalau di Salatiga itu banyak teman dari timurnya. Dari timur. Kalau di Blora? Di Blora. Banyak teman Jawanya. Iya, teman Jawanya. Makanya itu kan berarti kan kamu sekitar 8 tahun di Jawa. Ini jalan 9 tahun. Jalan 9 tahun. Tapi belum bisa bahasa Jawa sama sekali. Belum bisa sama sekali. Tapi untuk pemahaman sudah bisa lah, sudah bisa. Ngomong mereka kalau ngomong bahasa Jawa sesama orang Jawa itu sudah paham lah. Gitu. Karena memang kalau di gereja menurut yang tak lihat ya,
walaupun aku nggak pernah ke gereja. Iya. Kan kita beda ya. Walaupun aku nggak pernah ke gereja, pasti orang gereja itu pakainya bahasa Indonesia semua. Iya, bahasa Indonesia. Betul kan? Betul. Karena aku punya temen dulu SMA. Oh, punya temannya? Kristen. Oh, terus? Ada 3 orang kalau nggak salah ya. Waktu itu ngomongnya memang agak-agak ke bahasa Indonesia gitu Pak. Iya, betul. Semua kan rata-rata kan setiap gereja itu bahasa Indonesia semua. Bahasa Indonesia semua. Oh. Karena memang cara mereka beribadah itu pakainya bahasa Indonesia. Iya, betul. Bahasa Indonesia. Pakainya bahasa Indonesia. Kayak kan di Islam kan ada khotbah. Iya. Tapi kan tergantung dari gerejanya kan. Memang ada gereja bahasa Jawa ada? Ada. Tapi kan saya nggak masuk situ. Kalau di Salatiga kemarin yang saya temukan itu ada beberapa GKJ namanya, Gereja Kristen Jawa. Ya, gitu. Jadi ada jam-jamnya. Kalau pagi itu sekitar jam 5 itu kan bahasa Jawa. Sampai jam 8, jam 5 apa jam 6 ya? Sampai jam 7 lah. Terus lanjut jam 9 itu bahasa Indonesia. Berarti kalau jam 5 kan ada nyanyi-nyanyi gitu. Iya. Berarti lagunya Didi Kempot nih. Enggak juga. Ayo rohani lah. Tapi dalam versi bahasa Jawa kan? Iya, dalam versi bahasa Jawa. Tak kirain kan ini harus nyanyi pakai bahasa Jawa juga. Enggak. Ya ada. Karena saya belum pernah ikut juga. Tapi tahunya katanya begitu kalau ada versi bahasa Jawanya gitu. Berarti senyanyi-nyanyi sekalian itu pakai bahasa Jawa. Nah, itu saya kurang tahu. Oh, kalau di situ kurang tahu. Okay. Kurang tahu. Yang kan yang saya ikuti kan cuma bahasa Indonesia. Mungkin ini ya Pak Noel. Bisa cari pengalaman di gereja-gereja yang Jawa tadi. Untuk bahasa Jawa ya. Maksudnya sesekali beribadah di gereja Jawa itu. Ya, boleh lah ya. Supaya bisa belajar bahasa Jawa juga. Jadi bisa dijadikan pengalaman. Pengalaman, iya betul. Jadi kalian kalau ada podcast seperti ini lagi kan bisa menjelaskan secara panjang lebar. Betul. Kan ini kan belum secara rincinya juga kita tahu kan tentang ya gereja bahasa Jawanya di sini. Itu tadi apa ya susahnya di Blora itu seperti itu. Bahasanya. Bahasa. Kalau senangnya di Blora? Senangnya itu ketemu sama orang-orang baik sih. Betul, terutama kan. Terutama tuh semuanya tuh kalau orang-orang di sini tuh baik banget. Masa? Luar biasa sumpah. Itu berarti di Salatiga jahat-jahat orang. Berarti jahat. Bukan begitu juga maksudnya kan di Salatiga kan baik juga semuanya baik. Ya, kalau yang di Blora kan senangnya di Blora gitu kan. Semuanya orang-orang baik sampai tuh ya ketemu orang baik ya. Pasti mereka tuh kita dari luar Blora ya mereka tuh menghargai kita juga. Betul, kan. Tergantung dari kitanya juga untuk pembawaannya gimana sikapnya kita gitu. Iya dong. Iya kan. Nah kalau kita baik orang juga akan baik sama kita begitu. Iya. Betul nggak? Kalau orang Blora seperti itu. Iya betul. Kalau misalnya kita tergantung perilakunya kita kan. Iya, perilaku dari orang luar sendiri itu. Kalau dia datang langsung ngamuk kan. Ya nggak mungkin langsung dihancur kan? Iya kan. Enggak sopan banget langsung dipok. Kita juga langsung ngamuk kan. Betul. Nah, kalau datang baik-baik Pak, mungkin sekedar minta air minum atau mungkin kalau sesama pedagang kita belinya juga baik-baik. Baik, betul. Kita akan juga menerima dengan baik. Iya. Dan apalagi kan kalau kita dari luar ini ya kan, perhatian dari orang sini tuh luar biasa begitu. Masa? Iya luar biasa banget. Terus ketemu. Kakak hari ini kamu sudah makan belum katanya. Kalau belum tak ajak makan katanya. Tiba-tiba banget nih ada teman diajak makan. Ya, keluarlah gitu. Akhirnya ya itu terlihatnya dari situ. Ketika orang ajak kita makan tiba-tiba banget kan.